Halo semuanya, perkenalkan kami dari tim 1, tim EWAS. Perkenalkan nama saya Edward Brandon Pranata dan juga ada dua teman saya, Vira Leonanda dan juga Kriswandi Setiawan. Di sini, hari ini kami akan mempresentasikan tentang cara penginstalan database di Ubuntu 2204. Database yang akan kami install hari ini adalah SQL Server. Oke, akan dilanjutkan oleh Vira. Halo, saya Vira Lenanda. Di sini pertama-tama kita harus mendownload 3 file, yaitu ada file libssl, libdap, sama msql. Berikutnya kita perlu membuka browser untuk mencari dokumentasi penginstalan Ubuntu-nya. Di sini ada dua cara penginstalan Ubuntu, ada Ubuntu 20.04 sama Ubuntu 22.02 masih preview. Apakah kita bisa install menggunakan pakai metode 20.04? Bisa, tetapi kita memerlukan libssl sama libdap tadi. Nah, yang Ubuntu 22.02 masih preview ini artinya kita hanya punya hak akses selama 180 hari. Penginstalan yang kita lakukan hari ini adalah menggunakan penginstalan metode offline, menggunakan file dep dari MSQL Server. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kriswandi. Berikut saya akan melanjutkan proses instalasinya. Yang pertama kita coba buka terminal. Setelah buka terminal kita coba ls buat cek filenya udah ada atau belum. Di situ terdapat 3 file. Berikut sudah ada filenya. Yang pertama ada file libdap, yang kedua ada SSL, yang ketiga ada SQL Server. Yang pertama kita mencoba menginstal libdap dengan cara sudo apt get install spasi libdap. Terus kita oke. Kita tunggu proses instalasinya. Oke, instalasi libdap sudah selesai. Kita clear dulu. Kita mencoba menginstal libssl. Coba sudo dpkg-i libssl install. Kita tunggu proses installnya. Yang pertama tadi kita menggunakan sudo apt get. Kita menggunakan sudo apt get itu untuk menginstal seluruh dependensi yang diperlukan. Yang kedua itu kita menggunakan dpkg karena itu adalah dpex atau cuman melakukan instalasi dari ekstrakan file tersebut. Instalasi libssl sudah selesai. Berikut kita mau menginstal MySQL servernya dengan cara kita memakai sudo apt get install. Kita tunggu prosesnya, ini lumayan cukup lama. Untuk penjelasannya kita sambil menjelaskan, libdap itu untuk akses ke library C, sedangkan libssl itu untuk OpenSSL. Berikut instalasi sudah selesai. Proses selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Edward. Oke, di sini saya akan melanjutkan. Jadi di sini setelah penginstalan tadi selesai, kita harus langsung melakukan running configuration dari configuration setupnya. Kita cukup copy saja di sini atau kita bisa langsung ketikkan saja sudo /opt/msql/bin/msql config setup seperti itu. Di sini kita akan memilih dulu. Tadi seperti yang sudah Vira jelaskan, di preview itu sebenarnya sama seperti evaluation. Di evaluation itu kita cuma punya akses selama 180 hari. Di sini kita pilih yang developer.
Jadi kita pilih angka 2. Di sini accept license biasa saja. Dan sini akan memilih bahasa Inggris I1. Oke. Kita akan suruh setting juga untuk password administratornya nanti. Bikin password dulu. Dia akan melakukan configuring SQL Server. Oke, setelah penginstalan sudah selesai, untuk mengeceknya kita bisa coba dengan sistem ctl. Kita lihat status dari SQL Server. Bisa seperti ini aja, atau kita supaya dia tidak kepanjangan, kita bikin pager. Nah, dia sudah aktif dan running. Sebenarnya ini sudah penginstalan sudah selesai, tapi untuk lebih lanjutnya lagi, sebenarnya kita perlu dari sini, dari tutorial ini kita harus install SQL Server Command Line Tools-nya. Oke, jadi untuk menginstal SQL Server Command Line Tools-nya, kita pertama harus masuk ke root dulu, ke super user mode dulu, atau masuk ke akses root. Di sini command line tools-nya itu nanti akan dapat diakses setelah kita selesai menginstal semuanya. Oke, kita masuk saja dulu root, atau ngikutin ini sudo juga bisa, sama saja. Di sini selanjutnya kita akan, di sini ada command curl. Kalau jika belum ada curl bisa diinstal dulu, bisa dicek dengan lihat versionnya aja dari curl. Sini sudah ada. Jika belum ada, bisa langsung sudo apt get install curl, seperti itu. Karena saya sudah ada, saya akan langsung melanjutkan kepada penginstalan ini. Pertama adalah kita akan mengambil key-nya dari Microsoft. Kita paste saja curl ini. Dia akan mengambil key ini, key public. Selanjutnya kita akan masuk selanjutnya untuk menginstal menggunakan key tersebut ya. Gunakan saja juga. Untuk 2004 sama 2204 sebenarnya sama saja, menggunakan yang ini saja. Untuk versi lainnya seperti 1804 bisa pilih yang ini, ataupun yang 1604 di sini. Kita bisa keluar dari super usernya, dari rootnya, dan kita akan lakukan update system, update package tepatnya ya. Kita get update seperti ini. Kita akan membutuhkan waktu sedikit. Oke. Setelah itu kita akan langsung menginstal MySQL Tools-nya. Di sini untuk versi terakhir adalah MySQL Tools. Bukan MySQL Tools, Microsoft SQL Tools yang versi 18, tapi kita akan menggunakan versi 17. Untuk penginstalan cukup hapus saja tools-nya, karena pada versi 18 ada update terbaru yang menggunakan enkripsi, dan itu membutuhkan key lagi dari Microsoft. Kita bisa install seperti ini saja. Yes. Ini license-nya yes. License lagi yes. Oke. Selanjutnya kita bisa lakukan adalah, yang harus kita lakukan adalah memasukkan path ke dalam base profile. Cukup di copy saja. Jadi export path-nya itu akan dimasukkan path dari MySQL Tools. Jangan lupa, karena kita menginstal Microsoft SQL Tools yang versi 17 tanpa 18-nya, apa saja angka 18-nya bisa langsung di enter. Selanjutnya kita juga masukkan teks ini ke base RC seperti ini. Jangan lupa hapus juga angka 18-nya. Jadi akan masuk seperti ini, SQL Tools seperti ini, Microsoft SQL Tools ke base RC. Selanjutnya harus kita jalankan base RC-nya
Jadi menggunakan source untuk menjalankan script bash RC-nya. Kita jalankan scriptnya dengan source ke bash RC. Seperti itu, jalankan saja. Nah, sekarang seharusnya kita sudah bisa mengakses SQL command-nya. Untuk mengakses SQL command atau masuk ke dalam SQL server, kita akan menggunakan SQL command, SQL cmd. Kita pilih servernya di sini, misalnya localhost untuk membuktikan saja, dan usernya tadi sistem admin, administrator. Selanjutnya adalah password yang kita buat tadi. Seperti itu. Sudah masuk. Misalnya kita select name from sys databases dan go. Kita dapat database yang sudah ada. Oke, sekian penjelasan dari kelompok 1 kelompok EWAS. Terima kasih.